Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bali Widodo yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Elis dengan NIM 25131811064, jurusan Teknik Industri Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membumikan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya mengambil judul tentang pluralisme agama di Indonesia serta tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakangnya. Bangsa Indonesia dikatakan sebagai negara yang majemuk. Majemuk di sini dapat diartikan sebagai negara yang menganut banyak agama. Agama yang ada di Indonesia yang mungkin banyak dianut, yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta di sini sekarang sudah ada yang dinamakan agama Konghucu. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana dapat diartikan bahwa negara Indonesia di mana dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penganut agamanya. Oleh karena itu, di sini ada rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana keberadaan agama di Indonesia, yang kedua bagaimana konsep pluralisme agama di Indonesia, bagaimana konsep pluralisme, dan yang ketiga bagaimana pluralisme agama di Indonesia, dan yang keempat bagaimana tantangan dan peluang pluralisme agama di Indonesia. Selanjutnya di sini mungkin akan ada manfaat-manfaatnya juga. Yang pertama untuk mengetahui keberadaan agama di Indonesia, yang kedua untuk mengetahui konsep pluralisme, dan yang ketiga untuk mengetahui pluralisme agama di Indonesia, dan yang keempat untuk mengetahui tantangan peluang pluralisme di Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu keberadaan agama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri. Banyak kasus-kasus yang mungkin terjadi tentang agama di Indonesia. Salah satu contohnya mungkin salah satu paham agama menyesatkan agama lain itu sering terjadi. Contohnya penistaan agama, menikah dengan berbeda agama. Nah, sebenarnya agama itu jika dijadikan pedoman hidup, maka agama itu akan bersifat bernilai universal, bernilai fleksibel, dan bernilai universal dan fleksibel. Nah, di sini jika apabila kita mempunyai agama tapi kita tidak akui dan tidak ikuti dan tidak yakini, maka dan tidak yakin dan tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, maka maknanya sama saja nol gitu, maka tidak mempunyai makna apa-apa. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep pluralisme. Seperti yang kita ketahui bahwa pluralisme itu diambil dari kata plural yang artinya banyak atau lebih dari satu, dan isme itu adalah paham atau aliran, sehingga secara etimologi bahwa pluralisme itu adalah sesuatu yang lebih dari satu atau banyak yang mengacu pada realistis dan kenyataan. Dan dapat dikatakan bahwa pluralisme itu tidak dapat disamakan oleh pluralitas, karena pluralitas itu mengacu pada kebudayaan, etnis, agama, dan nilai seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pluralisme itu ada di mana-mana. Contohnya ada di pasar, ada di tempat kerja, ada di sekolah, ada di lingkungan keluarga mungkin. Jadi pluralisme itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bernilai positif apabila kita berinteraksi oleh sesama kita, oleh sesama kita secara majemuk, dan itu dinilai sebagai nilai yang positif seperti itu. Jadi apabila kita dapat berinteraksi kepada orang jadi pluralisme itu dapat dikatakan seperti ini. Apabila kita dapat berinteraksi dengan majemuk, itu tuh sudah dikatakan bahwa kita tuh sudah bersifat pluralisme seperti itu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kita tuh mempunyai ajaran-ajaran yang mempunyai ajaran-ajaran sendiri secara
agama yang dipegang. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pluralisme agama di Indonesia. Nah, jadi pluralisme jika disandingkan dengan agama maka akan menjadi pluralisme agama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pluralisme tadi mempunyai masalah, contohnya masalah secara teologi, masalah sejarah, masalah primordialisme. Nah, itu apabila dianut dan apabila kita berada di lingkungan yang intern pluralisme sesuai dengan agama kita, maka mereka akan tetap mempersoalkan tentang truth claim atau membenarkan atau klaim kebenaran seperti itu. Jadi membenarkan masing-masing agamanya seperti itu. Jadi banyak sekali konflik-konflik yang mungkin terjadi ya di Indonesia ini. Seperti salah satunya itu adalah konflik yang ada di Sambit, yaitu konflik SARA. Nah, itu kan salah satu contoh yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang tantangan dan peluang pluralisme agama di Indonesia. Tantangan yang ada tentunya sangat memprihatinkan sekali masyarakat di Indonesia karena masih banyak yang belum mengetahui tentang pluralisme ini. Nah, oleh karena itu dari tantangan ini dapat kita ketahui juga bahwa setiap manusia yang punya agama pasti mempunyai tantangan pluralisme sendiri. Nah, karena pluralisme ini itu karena kita negara yang majemuk, di mana negara yang banyak menganut agama, pasti akan selalu terjadi gesekan-gesekan kecil maupun gesekan besar yang mungkin akan terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya tantangan yang harus kita hadapi ya, kita mungkin akan lebih memperhatikan lagi bahwa pluralisme itu sangat penting loh bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, agar tidak terjadinya itu konflik yang menyebabkan disintegrasi bangsa seperti itu. Nah, selanjutnya peluang agama di Indonesia ini, peluang pluralisme agama di Indonesia ini itu tidak seperti pendekatan hitam putih atau pendekatan salah benar, seperti contohnya salah masuk neraka, benar masuk surga. Tidak seperti itu. Jadi pendekatan ini tuh mungkin kita bisa mempelajarinya lebih lagi, karena peluang itu pasti akan ada saja. Nah, contohnya apabila kita memiliki peluang-peluang yang ada, kita dapat membenarkan lagi atau mempelajari lebih lagi tentang pluralisme itu sendiri. Nah, di sini apabila kita dapat memiliki kedamaian dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi mungkin akan jadi negara percontohan oleh negara-negara lain seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan dan saran yang dapat diambil bahwa karena kita negara yang majemuk, karena banyak menganut agama dan kepercayaan masing-masing, dan pasti bakal ada terjadi gesekan-gesekan itu, maka sebaiknya kita memperhatikan lebih lagi nih pluralisme, dan kita memahami lagi pluralisme itu sangat penting seperti itu. Dan karena kita itu berada di lingkungan yang banyak agamanya, dan tentunya kita harus menerapkan kebinekaan tunggal ika, yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua seperti itu. Dan begitu juga dengan peluang-peluang yang ada, sebaiknya peluang-peluang yang ada itu lebih kita gunakan lebih baik lagi, apalagi di generasi muda seperti kita. Nah, mungkin segini saja presentasi yang saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.